Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Bukitsyah Utami. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang saat ini akan melaksanakan penelitian guna memenuhi tugas akhir saya, yaitu skripsi. Nah, maka dari itu saya mohon kerjasamanya dari adik-adik sekalian. Baik, kita langsung saja ke poin pembelajaran online pada hari ini. Nah, materi terakhir dari pelajaran ekonomi yang sudah kalian pelajari itu koperasi ya. Nah, apa kalian masih ingat definisi saja dari koperasi itu apa menurut kalian dan seingat kalian? Saya bertanya seperti ini untuk merefresh ingatan kalian agar kalian itu tidak melupakan materi yang sudah diberikan karena akan mendapat materi baru lagi begitu. Nah, nanti kalian yang masih ingat tentang definisi koperasi bisa langsung menjawab di WhatsApp group. Nah, untuk selanjutnya materi yang kali ini akan saya sampaikan adalah materi baru, yaitu manajemen. Mungkin kalian sudah pernah ya mendengar kata manajemen atau manajer atau sejenisnya. Saya rasa sudah pernah. Nah, tapi mungkin kalian belum paham apa sih itu manajemen, apa sih itu manajer. Kalian masih bertanya-tanya, cuman kalian itu hanya mendengar sekilas saja. Nah, jadi di pembelajaran kali ini saya akan menerangkan konsep manajemen dan lain-lain yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, apa itu manajemen? Manajemen itu merupakan usaha suatu kegiatan untuk menangani, mengelola, mengatur, mengawasi suatu aktivitas dalam organisasi maupun perusahaan guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan begitu. Nah, apabila ada yang memiliki definisi lain dari manajemen, kalian juga bisa diskusikan di WhatsApp group. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang pengertian dari manajemen, tapi saya rasa kalian bisa baca sendiri di buku ekonomi kalian karena di situ sudah ada banyak sekali pendapat dari tokoh-tokoh. Ada James A.F. Toner, kemudian ada George R. Terry. Lah, biasanya yang paling yang paling hits, yang paling sering dipelajari itu punyanya si George R. Terry. Nah, biasanya yang paling sering dipelajari itu punya George R. Terry, di mana beliau mengemukakan bahwa manajemen itu merupakan pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai prinsip dari manajemen. Nah, prinsip dari manajemen ini dikemukakan oleh Henry Fayol. Ada 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Ya, lumayan banyak prinsip manajemen yang akan kita pelajari, tapi tidak apa-apa. Semoga kalian masih semangat untuk belajar bersama saya di pembelajaran online hari ini. Nah, jadi yang pertama dari prinsip manajemen itu ada pembagian kerja atau division of labor. Nah, apa sih itu pembagian kerja? Pembagian kerja itu berarti setiap individu atau setiap anggota atau setiap karyawan itu akan diberikan tugas masing-masing sesuai dengan keahlian maupun kemampuannya masing-masing. Nah, semisal anggota atau karyawan tersebut itu ahli di bidang memasarkan sebuah produk, maka si pemimpin akan menempatkan dia di bagian pemasaran, misalnya, itu contoh. Yang kedua ada kekuasaan dan tanggung jawab. Nah, jadi setelah diberikan tugas tadi, berarti kan
kekuasaan ada di tangan pemberi tugas, yaitu si pemimpin. Lah kemudian untuk tanggung jawab itu ada di tangan yang diberikan tugas. Saat seseorang atau individu itu diberikan tugas, maka dia akan merasa bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, begitu. Yang ketiga ada disiplin. Nah, disiplin ini kaitannya juga dengan yang di atas tadi, dengan rasa tanggung jawab. Karena dengan rasa tanggung jawab tadi, kita akan disiplin dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh pemimpin tadi. Yang keempat ada kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini seperti tadi, si pemimpin memberikan perintah atau memberikan tugas kepada bawahannya atau karyawannya. Lah itu kan satu perintah. Perintahnya hanya dari pemimpin, bukan dari yang lain. Dan yang harus dikerjakan adalah ya perintah itu tadi yang dari pemimpin, bukan malah kita mengerjakan perintah yang dari sekretaris misalnya, dari bendahara misalnya, jangan. Tapi perintah yang dikerjakan yaitu perintahnya pemimpin. Kemudian yang kelima ada kesatuan arah. Nah, kesatuan arah ini sudah selaras dengan kesatuan perintah tadi. Karena dengan menaati perintah dari pemimpin, berarti kan itu satu perintah dan satu arah. Arahnya dari kita karyawan yang mengerjakan itu nanti akan langsung dikumpulkan ke pemimpin, begitu. Yang keenam ada kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Ini memang harus dan wajib ditaati karena dalam setiap perusahaan maupun anggota atau dalam suatu perkumpulan pasti yang harus didahulukan adalah kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Ini wajib sekali dan tidak boleh mendahulukan kepentingan kita sendiri dan menyampingkan kepentingan bersama, itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh ada pembayaran upah atau gaji. Nah, setelah diberikan tugas sudah dikerjakan, maka karyawan itu wajib menerima yang namanya upah atau gaji sebagai imbalan dari tugas yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian yang kedelapan ada pemusatan atau centralization. Nah, segala kegiatan itu harus terpusat pada satu tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin sebelum melaksanakan kegiatan maupun tugas tersebut. Nah, dalam hal ini berarti setiap karyawan itu harus menyelesaikan tugas agar tujuan dari perusahaan maupun organisasi itu bisa tercapai, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada rantai skalar atau scalar chain. Rantai skalar atau scalar chain yang biasa kita sebut sebagai hierarki. Nah, apa itu hierarki? Begini, dalam setiap organisasi itu pasti ada yang namanya kayak struktur organisasi gitu. Di dalam kelas kalian pasti juga ada kan struktur organisasi, di mana itu terdiri dari misal ketua kelas, kemudian ada sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi-seksi bidang-bidang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hierarki. Begitu juga di dalam manajemen. Nah, kalau yang tadi struktur kelas kalian itu juga bisa disebut sebagai manajemen. Namanya adalah manajemen kelas. Gitu. Yang selanjutnya ada tata tertib. Nah, dalam mengerjakan tugas yang diberikan dari pemimpin tadi, si karyawan atau bawahan itu harus tertib. Yang dimaksud dalam hal ini itu apa? Dalam pengerjaannya, semisal ada tugas A. Tugas A ternyata deadline harus diselesaikan dan dikumpulkan pada hari ini. Ya, berarti tugas A itu yang harus dikerjakan. Jangan malah mengerjakan tugas lain yang misalnya deadline-nya masih jauh, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada keadilan. Keadilan dalam hal ini, semua tugas yang diberikan itu enggak sama sih, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena
kata adil itu tidak harus sama. Kemudian ada stabilitas pegawai. Nah, stabilitas pegawai ini kita kembalikan kepada pemimpin organisasi maupun perusahaan, di mana pemimpin itu harus melihat bagaimana sih kondisi karyawannya, bagaimana sih kondisi anggotanya, apakah kondisinya stabil untuk mengerjakan tugas atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada inisiatif. Nah, dengan adanya pemberian tugas dari pemimpin, maka misalnya kita sebagai karyawan, kita sebagai anggota itu harus berinisiatif sendiri. Inisiatif dalam hal ini misalnya inisiatif untuk segera menyelesaikan tugas, kemudian inisiatif mengerjakan tugasnya itu harus baik tanpa adanya revisi dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir ada jiwa kesatuan atau spirits the corps. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya spirit, semangat dalam mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang sudah ditentukan begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada 4 tahapan yang dikemukakan oleh George R. Terry, itu ahli manajemen. Jadi 4 tahapan itu biasa disingkat sebagai POAT. Yang pertama adalah P. P-nya adalah planning. Apa sih itu planning? Planning berarti perencanaan. Ini merupakan hal yang paling mendasar dalam fungsi manajemen. Karena dalam tahap inilah tujuan dan strategi akan ditentukan. Jadi planning itu penetapan atau perencanaan tujuan maupun strategi yang akan digunakan. Nah, suatu rencana yang baik itu harus memuat dan berpedoman pada 5W, 1H. Apa itu? W yang pertama ada what. What itu dalam hal ini artinya tindakan apa atau strategi apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada why. Mengapa sih strategi atau kegiatan atau tindakan itu harus dilakukan? Yang ketiga ada where. Di manakah kegiatan itu harus dilakukan? Kemudian ada when, kapan kegiatan itu akan dilakukan? Dan ada who, siapa yang akan melakukan dan kegiatan tersebut itu untuk siapa. Yang terakhir ada how, yang artinya bagaimana sih cara agar kegiatan tersebut yang sudah direncanakan tadi bisa terlaksanakan gitu. Kemudian yang selanjutnya O adalah organizing atau pengorganisasian. Di dalam tahap ini si pemimpin perusahaan atau pemimpin dalam suatu organisasi tadi akan menempatkan orang-orang untuk bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang tentang satu karyawan yang ahli di bidang pemasaran produk, maka si pemimpin akan menempatkan dia di bagian pemasaran, misalnya di bagian marketing, begitu. Nah, selanjutnya ada A. A-nya adalah actuating. Actuating dalam hal ini adalah pengarahan atau penggerakan. Setelah adanya tahap perencanaan, kemudian ada tahap pengorganisasian, yaitu membagi-bagi tugas kepada setiap karyawan. Yang ketiga adalah mengarahkan, menggerakkan karyawan atau anggota yang sudah diberi tugas tadi untuk bekerja gitu. Dan yang terakhir itu C-nya adalah controlling atau pengawasan. Jadi setelah 3 tahap tadi terlalui, itu harus ada yang mengawasi, harus ada koreksi,
biasanya dilakukan oleh top manajemen, entah itu oleh direktur maupun oleh manajer itu sendiri. Jadi di dalam hal ini dari 3 tahap itu akan dikoreksi, akan diteliti apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Apabila ada yang belum sesuai, maka akan dikoreksi. Kemudian si anggota maupun si karyawannya akan memperbaiki atau merevisi hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan hal yang penting dalam suatu manajemen, entah itu manajemen dalam organisasi maupun manajemen dalam sebuah perusahaan. Jadi kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku atau situasi organisasi seseorang untuk mencapai tujuan yang ditentukan gitu. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai pemimpin atau leader apabila orang tersebut itu dapat mempengaruhi tingkah laku maupun perbuatan orang lain agar dapat menuruti perintah kita atau kehendak kita, meskipun di antara kita tidak ada ikatan apa-apa. Nah, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya, walaupun dalam penyampaiannya agak ribet, agak sulit. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kepemimpinan dan apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin. Sekarang kita masuk ke tipe pemimpin atau tipe manajer. Jadi pemimpin itu juga ada tipe-tipenya ya. Nah, di sini ada 3 tipe manajer atau 3 tipe pemimpin. Yang pertama, manajer yang bersifat otokrasi. Berarti dalam hal ini manajer ini sifatnya itu saklek. Maksudnya apa? Maksudnya dalam penyelesaian tugas itu harus seperti ini, tidak boleh misalnya harus seperti A, tidak boleh seperti B. Kalau seperti B berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si manajer ini. Dan dalam tipe manajer yang bersifat otokrasi ini cenderung mengabaikan masukan dari bawahannya maupun dari karyawannya begitu. Kemudian yang kedua ada manajer yang bersifat demokratis. Nah, ini tipe manajer yang didamba-dambakan oleh seluruh karyawan atau tipe pemimpin yang didambakan oleh semua anggota dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi kenapa didamba-dambakan? Karena pemimpin atau manajer jenis ini, tipe ini itu nggak saklek. Karena apa? Karena pemimpin jenis ini tuh mampu menerima masukan dari bawahannya begitu. Nah, karena tipe pemimpin atau manajer jenis ini demokratis ya, itu musyawarah mufakat ya tipenya. Nah, namanya aja demokratis ya, pasti mau mendengarkan, mau menerima pendapat maupun masukan dari orang lain begitu. Kemudian yang terakhir ada manajer yang bersifat bebas. Manajer jenis ini sebenarnya enak karena bebas. Tidak bebas itu bukan berarti nggak ada aturan, namun aturannya itu longgar, tidak ketat gitu. Namun karena terlalu bebas itu cenderung akan memacu kemalasan dari bawahannya, dari anggotanya dalam penyelesaian tugasnya begitu. Maka sudah saya katakan tadi bahwa tipe pemimpin atau manajer yang paling baik itu merupakan tipe manajer yang bersifat demokratis begitu.
Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan di awal pertemuan dalam pembelajaran online kali ini. Apabila ada yang belum jelas mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, silakan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menanyakan apa saja yang masih kalian bingungkan, yang masih kalian belum paham bisa kalian tanyakan di WhatsApp grup. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama mengenai hal-hal yang masih membuat kalian bingung. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan jangan malas untuk tetap belajar walaupun kita belajarnya dari rumah, dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kalian segera bersekolah kembali seperti sedia kala. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.